Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum sebelumnya pernah kami sampaikan keutamaan untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu merupakan salah satu tanda sa'adatul akhirah, kebahagiaan akhirat seseorang hamba. Itu bisa dilihat saat masih dalam kondisi hidup dan sehat di dunia ini. Tandanya adalah suka dan senang menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa sholat, baik berupa yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah faedah yang kami dapatkan dari para guru kami, para masyayikh kami, bahwa kalau ada sebuah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apapun itu, sebisa mungkin sunnah-sunnah itu kan sangat banyak sekali ya. Mungkin yang saat ini kita amalkan belum semuanya, tapi yang jelas banyak sekali itu. Kalau ada sunnah Rasulullah SAW itu sebisa mungkin minimal kita pernah mengamalkannya walaupun sekali seumur hidup kita. Itu minimal. Lebih bagus kalau kita bisa istimror, bisa terus continue, tapi minimal itu pernah kita amalkan seumur hidup kita walaupun sekali. Misalkan kaitannya dengan tadi malam itu masalah iktikaf ya, iktikaf itu kalau bisa jangan sampai kita seumur hidup itu nggak pernah iktikaf sama sekali. Usahakan pernah iktikaf walaupun seumur hidup itu baru sekali, itu masih bagus. Tapi jangan sampai seumur hidup tidak pernah iktikaf sama sekali. Walaupun dalam bentuk yang paling sederhana ya, yang sudah kami jelaskan tadi malam atau tadi pagi ya, kita masuk masjid niat iktikaf, duduk di masjid walaupun sejenak sampai nanti pulang dari sholat tarawih, itu sudah iktikaf. Itu kalau diniatkan itu sudah bagus sekali daripada tidak sama sekali. Saya kasih rahasianya begini, kenapa kok kalau ada sunnah Rasul itu usahakan pernah mengamalkannya walaupun seumur hidup sekali. Ada sebuah riwayat ya, ada sebuah riwayat tentang masalah sholat duha. Nah ini juga ya, sebisa mungkin jangan pernah kita itu nggak pernah sholat duha seumur hidup kita. Ya, jangan sampai. Kalaupun sibuk, sesibuk apapun, minimal seumur hidup pernah sholat duha walaupun sekali. Syukur bisa istimror, continue setiap hari kita bisa sholat duha. Ada sebuah riwayat gini. Riwayat ini disebutkan Imam Zainuddin Al-Maribari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irsyadul Ibad, di mana dalam hadis itu Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya al-munafiqu la yusalli duha wa la yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun. Orang munafik itu tidak mau sholat duha dan tidak mau baca surat Al-Kafirun. Ini saya tidak akan menuduh yang tidak sholat duha berarti munafik, bukan. Kita mengambil pelajarannya begini. Orang yang tidak sholat duha, enggan sholat duha seumur hidupnya, itu distempel Nabi munafik. Makanya kita sebagai umatnya, tadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, kalau ada sunnah Rasul itu harus kita lakukan, bukan harus ya, usahakan kita amalkan, pernah kita amalkan walaupun sekali seumur hidup, supaya kita terbebas dari stempel an-nifaq, kemunafikan yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Tapi kalau kita tidak pernah sholat duha walaupun sunnah ya, sampai akhir hidup kita sekali saja nggak pernah, itu kita terstempeli kemunafikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebisa mungkin sunnah itu pernah kita amalkan walaupun sekali seumur hidup kita.
Salah satu fungsinya untuk itu. Jadi ada hal-hal yang nanti kalau kita tinggalkan sama sekali walaupun tidak berdosa, tapi itu bisa membuat stempel negatif kepada kita, termasuk dalam hadis ini. Karena orang munafik itu tidak mau sholat duha di zaman Rasul. Nggak penting, karena yang dicari orang munafik di zaman Rasul. Munafik di zaman Rasul itu begini, lahiriahnya itu muslim, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya ikut perang dan sebagainya, tapi dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan kepada Islam. Itu munafik di zaman Rasul. Maka mereka itu amalan-amalan yang tidak menguntungkan, tidak kelihatan, nggak ada potensi dipuji, dilihat oleh sahabat yang lain, mereka malas, seperti sholat duha gitu. Kemudian yang kedua, mereka itu tidak pernah baca surat Al-Kafirun. Orang munafik di zaman Rasul itu tidak mau untuk membaca surat Al-Kafirun. Karena apa? Isinya itu menghantam mereka, ya, isinya menyudutkan mereka sehingga mereka enggan untuk membaca surat Al-Kafirun. Makanya kita juga usahakan seumur hidup kita itu paling tidak pernah baca surat Al-Kafirun dalam sholat kita walaupun sekali. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sampai selesai walaupun sekali seumur hidup kita, supaya kita terjauhkan dari stempel kemunafikan yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk terus berada di atas sunnah Rasul sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.